Jemaat yang dikasihi Tuhan, hingga saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Namun demikian, kita mesti merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita bersekutu dalam sukacita mensyukuri kasih Tuhan yang besar, yang telah mengutus anaknya yang tunggal, menyelamatkan seluruh umat manusia. Dalam sukacita, terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Midian KH Sirait MTH, dan pelayan di distrik. Selamat Hari Natal, mari bersukacita, sebab Juru Selamat kita sudah datang. Selamat Hari Natal bagimu juga. Dengan rendah hati, kita satukan hati untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus yang lahir, agar sukacita kita sempurna. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 57 ayat 1, Nunga Jupang Muse Ari Pestai. Nunga Jupang Muse Ari Pestai, hatu tubuh di Tuhan ka Jesusi, Tuhan to ibadah siya surgoi, mematuhi tao. Asa ngapon inibada, dami-dami marijon ma, las ni rohani debata, ajol maon muse. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji namamu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami, yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 592 ayat 2, BG Endeni Suruan. Kristus Raja Sion surga, tuatu portibio, tubuh siang si Maria, Romano musitaon, debatana sotarida, kabedaging somodrita, lungarapon itabe, Jesus Emmanuel, ene
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 600 ayat 3 di Borngin Nasa Sadai. Marilah kita memperhadapkan hidup kita pada kasih Tuhan yang besar kepada kita melalui kelahirannya ke dunia ini. Kita meneliti perbuatan kita yang tidak seirama dengan kasih dan pengorbanannya. Sepatutnya kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami melalui kelahiran anak-Mu ke dunia ini, agar kami percaya terhadap pemeliharaanmu kepada kami, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun terkadang kami meragukan pemeliharaanmu dalam hidup kami, terlebih ketika kami menghadapi pergumulan dan kesusahan. Sehingga kami terkadang bersungut-sungut hingga jatuh pada keputusasaan. Engkau datang ke dunia berkorban untuk kami, memberikan teladan, supaya kami membuka diri membantu orang yang layak dibantu. Tetapi acap hati kami tertutup, tidak tergerak oleh belas kasihan memperhatikan keberadaan sesama kami, khususnya yang terdampak karena pandemi COVID-19. Padahal firman-Mu sudah memanggil kami berbelas kasihan, sama seperti Engkau yang penuh belas kasihan. Baharuilah hati kami, agar hati dan perbuatan kami dibaharui, agar kami dapat meneladani pengorbanan-Mu di dalam hidup kami, sehingga semakin nyata bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Someone seated in a manger choir. Hallelujah, hallelujah. Shout the news as the angels sing. Hallelujah, hallelujah. Someone Christmas joy in a manger choir. Hallelujah, hallelujah. See the little baby. See that baby in a manger bed. Hallelujah, hallelujah. Gather round singing praise His name. Hallelujah, hallelujah. Christmas joy in a manger bed. Hallelujah, hallelujah. See the little baby. Hallelujah. Someone sleeping, Lord, kumbaya. Someone sleeping, Lord, kumbaya. Someone sleeping, Lord, kumbaya. Oh, Lord, kumbaya. Ang totoo ang tiyanga doga sahana. Furahi kikora, he is born. Ang totoo ang tiyanga doga sahana. Oh, see the little baby, kumbaya. Someone seated in a manger choir. Hallelujah, hallelujah. Shout the news as the angels sing. Hallelujah, hallelujah. Someone Christmas joy in a manger choir. Hallelujah, hallelujah. See the little baby, kumbaya. Someone sleeping, Lord. Hallelujah, hallelujah. Someone sleeping, Lord. Hallelujah, hallelujah. Furahi, kikora. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 610, Pasangapma. Pasangapma, pasangapma. Di batata na digitya. Damai ni Tuhan sa utuhita akajon mahalomuan na. Pasangapma, di batata
batata nadigita Dameni Tuhan sa ortuhita Akajon mahalunguana Amen Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan Natal ini tertulis dalam Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 605 ayat 1, Las Maroham. Las Maroham Tuhan taruh umum sasudi ukap roham jakon raja marende masude marende masude marende masude. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
bersama gembala serta malaikatnya memuji bayi yang mulia. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bergegap gembira, armada gembira, menyambutkan sukacita. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bersorak dunia dengan riang-riang menyambut Kristus Putra Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sembari kita bernyanyi dari buku ND nomor 62 ayat 1, Halalas ni roha godang, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Halalas ni roha godang, nahu barita honon, nunga tubuh si palua, dihita jol maon. Asa kapon di bata, las dami wani jol ma, lomo ni rohani di bata, lohita jol maon. Saudaraku, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal, saudara sekalian. Firman Tuhan bagi kita sebagai khotbah dan pesan Natal tahun 2020 ini dari surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perayaan Natal tahun ini diterangi firman Tuhan yang berlandaskan topik Allah berfirman melalui perantaraan anaknya. Hapa patar di debata marhite anak nai. Saudaraku, Natal tahun ini sungguh berbeda dengan perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya. Gemerlap dan kemeriahan Natal tidak akan kita temukan di tahun ini. Kumpulan orang banyak di ibadah-ibadah dan perayaan-perayaan umum tidak akan kita lihat lagi seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya. Natal tahun ini menjadi sungguh istimewa. Istimewa di tengah terpaan pandemi COVID-19. Saudaraku, perjumpaan dan persekutuan fisik kita menjadi sungguh-sungguh terbatas. Dan Natal tahun ini bagi saya menjadi Natal doa, Natal pengharapan,
sekaligus menjadi Natal keprihatinan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik Natal doa, Natal pengharapan, hingga Natal keprihatinan, semuanya terjawab dengan satu kepastian, pernyataan Allah yang nyata dalam hidup kita. Allah berfirman melalui perantaraan anaknya. Natal adalah penyataan kehadiran Allah yang menyatu dengan kemanusiaan kita. Saudaraku, oleh karenanya, firman Tuhan dalam khotbah Natal saat ini didorong oleh dua pemaknaan besar yang menjadi pesan Natal bagi kita semuanya. Yang pertama, Natal adalah pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan. Saudaraku, upah perbuatan dosa manusia adalah putusnya hubungan dengan Allah. Dan konsekuensi dari putusnya hubungan dengan Allah adalah maut. Upah dosa adalah maut. Namun, saudaraku, Allah berinisiatif untuk memulihkan hubungan tersebut. Melalui pelbagai cara Allah mempersiapkan pemulihan hubungan dengan ciptaannya. Puncak inisiatif Allah adalah melalui anaknya, Yesus Kristus. Yesus Kristus ia adalah pribadi yang dengan sempurna menyatakan kehendak dan hakikat Allah. Tidak ada yang lain yang lebih tinggi. Tidak ada yang lain yang lebih berkuasa. Dan tidak ada yang lain yang lebih mulia daripada Kristus. Maka saudaraku, dalam doa, dalam pengharapan kita, semuanya bermuara pada pemulihan hidup kita dengan Tuhan. Kita sudah berdamai. Kita sudah luput dari hukuman. Namun tentu dengan syarat kita setia dalam pemulihan itu sampai selamanya. Sebab Tuhan sudah pasti setia. Maka saudaraku, jika saat ini Anda bernatal, jika saat ini Anda merasakan sukacita Natal, maka tidak ada alasan bagi saudara Anda merasa terpulihkan dengan Tuhan. Anda semakin dekat dengan Tuhan. Saya selalu berkata dalam diri saya, kenapa penderitaanku tidak pernah berhenti? Bisa saja penderitaanku saat ini selesai, besok muncul lagi, saat ini selesai, besok muncul lagi. Satu hal yang mau firman Tuhan katakan adalah, semakin hari ini engkau menderita, Tuhan mau engkau semakin dekat kepadanya. Semakin bertambah masalah hidup yang engkau alami, Tuhan mau engkau semakin berdoa kepadanya. Maka saat ini, di tengah pandemi ini, saya percaya seharusnya hubungan kita dengan Tuhan semakin intim dan semakin dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Natal adalah jembatan pengantara antara kita dengan Tuhan. Jembatan pengantara antara kita dengan Tuhan. Saudaraku, disinilah letak keutamaan Yesus. Yesus Kristus adalah perantara Allah dengan manusia. Yang jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dan namanya pun jauh lebih indah daripada nama mereka. Mengapa demikian? Satu jawaban yang pasti. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang memiliki hak dan kuasa menerima segala yang ada. Maka dengan kuasa itu Tuhan Yesus akan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Sehingga akan nyata tugas pengutusan Tuhan Yesus yang adalah penebus dosa. Saudaraku, karya penebusan itu kemudian akan berlanjut dengan kembalinya Yesus kelak ke tahta kemuliaan Allah. Dan ia akan duduk di sebelah kanan Allah. Malaikat tidak memiliki hak dan keutamaan seperti dia. Pengenalan kita akan Yesus Kristus sungguh-sungguh menentukan pemahaman kita tentang karya keselamatan dalam hidup kita. Maka, jika dalam Natal ini kita tidak menyadari keutamaan Kristus, maka kita tidak akan menemukan jembatan yang mengantarai kita ke dalam hadirat Tuhan. Maka Natal sesungguhnya adalah menjembatani kita untuk berkata, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan ada di dalamnya. Saudaraku, maka jangan ada di antara saudara merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Anda merasa bahwa Anda tidak layak masuk ke hadirat Tuhan. Sehingga jangan ada lagi seperti yang orang lain katakan, oh saya tidak mau ke gereja lagi, saya tidak berdoa lagi, saya tidak mau dekat dengan Tuhan. Hanya karena dia berkata bahwa saya sekarang hidup bergelimang dosa. Seolah-olah mau mengatakan jika dia masuk gereja, maka gereja itu akan roboh, akan runtuh. Oh tidak. Sesungguhnya hari ini kau bernatal, hari ini kau berkata, saya akan sedang masuk melewati jembatan menuju hadirat Tuhan. Saudaraku, dengan demikian,
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, merayakan Natal sejatinya adalah ucapan syukur karena Tuhan, karena firman Tuhan dalam Yesus Kristus telah ternyatakan bagi kita. Ternyatakan bagi kita. Saudaraku, saya menyadari bahwa ternyata dalam Natal yang serba terbatas hari ini justru semakin menyadarkan saya bahwa sesungguhnya tidak ada gemerlapan apapun yang melebihi gemerlapnya kemuliaan Tuhan. Mungkin Natal Anda sederhana hari ini. Mungkin Natal Anda sepi hari ini dari kerumunan-kerumunan. Mungkin Natal Anda jauh dari pernak-pernik gemerlapnya keindahan-keindahan aksesoris Natal. Tapi percayalah sesungguhnya bukan di situ persoalannya. Jika hari ini saya menyadari kesulitan hidup ada di dalam saya, hari ini saya mau berkata bahwa saya rentan dan saya membutuhkan Tuhan memancar di dalam hidup saya. Kegelapan itu, sekuat apapun kegelapan itu, sesungguhnya hanya akan bisa diterangi oleh terang kehadiran Kristus. Percayalah saudaraku, pandemi COVID-19 tidak akan mampu menghalangi sukacita kita. Sebab sesungguhnya Tuhan Yesus selalu lahir di hati kita dan seluruh kehidupan kita. Maka mungkin orang akan bertanya, Tuhan ada di mana? Sedang ada di mana Tuhan? Sedang ada di mana Engkau ya Tuhan? Mungkin akan banyak pertanyaan, diskusi teodise, diskusi teologis yang berat sekali yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang transenden, yang imanen, yang mungkin orang lain tidak akan mengerti apa itu. Maka bertanyalah kepada anak kecil, Tuhan Yesus ada di mana? Dia akan berkata, Tuhan Yesus ada di hatiku, ada di hidupku. Sesungguhnya itu adalah jawaban yang paling tulus dari orang yang bernatal. Hari ini Yesus memancar kemuliaannya di dalam hatiku. Maka tetaplah mengucap syukur, karena kita masih diberi kesempatan untuk mengenal dan mengalami anugerah kasih Tuhan yang tiada taranya. Maka mari menggunakan momentum yang serba sulit ini untuk menceritakan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Percayalah, Tuhan Yesus pasti memulihkan kita. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Di tengah kesulitan ini kita berkata, Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, dalam perayaan Natal kami, perayaan Natal yang berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Di saat kami Tuhan harus hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menyulitkan kami, bahkan untuk merayakan Natal dalam kemeriahan. Tapi kami percaya Tuhan menginginkan kami untuk merayakan, menyambut kelahiran Tuhan bukan hanya semata dengan pesta-pesta, bukan dengan perayaan-perayaan, kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengingatkan kami melalui firman Tuhan hari ini untuk mengembalikan kesadaran kami bahwa kehadiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, peristiwa Natal adalah cara Tuhan memulihkan hidup kami. Cara Tuhan untuk menjembatani relasi kami dengan Engkau, sehingga kami menjadi bagian dari hadirat Tuhan. Bapa di surga, di Natal saat ini, doa kami, kiranya kami seluruh umat-Mu ya Allah, boleh menikmati Natal ini dengan penuh sukacita, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah rasa sakit kami, di tengah-tengah perawatan tubuh ketika dalam keadaan sakit di rumah sakit, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19, ketika kami harus bernatal dengan rasa gundah dan gelisah itu. Tapi saat ini Tuhan ya Allah, kami tetap bersukacita karena kami telah diselamatkan. Dalam peristiwa Natal, gereja Tuhan akan semakin bersemangat, berpengharapan bahwa Tuhan selalu ada. Gereja Tuhan akan semakin memuliakan Engkau melalui aktivitas pemulihan di tengah-tengah hidupnya. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang menyertai gerejamu, Engkau yang menyertai umat-Mu, jemaat-Mu, merayakan Natal 2020 ini tetap dalam sukacita yang besar, ketika melihat Engkau yang lebih mulia dari segala hal yang ada, bahkan di bumi ataupun di surga sekalipun. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah untuk yang sakit mereka dipulihkan, yang berduka mereka ditopang dan dihiburkan. Dan juga Tuhan yang putus asa akan kehidupan ini, mereka dikembalikan semangatnya, bahwa mereka akan menjalani hidup dengan baik, karena Natal adalah Allah bersama-sama dengan kami saat ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Kiranya Engkau selalu memulihkan kehidupan orang-orang saat ini dimanapun. Memulihkan bangsa dan negara kami. Memulihkan dunia ini. Dan pada akhirnya Tuhan seluruh kehidupan bersama-sama memuliakan Engkau
bangsa dan negara kami, pemerintah kami, bahkan orang-orang yang berbeda-beda dengan kami. Dan seluruhan Tuhan orang-orang yang selalu peduli akan kehidupan ini bersama-sama menyatukan hati untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang kami dengarkan saat ini menjadi kemuliaan, menjadi kekuatan, dan bahkan juga menjadi pengharapan bagi kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 52 ayat 1, Hatuaon Do, sembari menyerahkan persembahan untuk diakonia sosial HKBP. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu, kasihanilah kami, dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya, sebagai upah pengorbanannya, dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya, dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu, dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu, agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan, dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang yang penyembah berhala, dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya,
agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian K.H. Sirait. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian K.H. Sirait. Berkesudahan kasih setia Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.